Perkenalkan, nama saya Siti Maskuro SEI, asal sekolah SMA swasta Bina Panguduluhur Jakarta. Merupakan mahasiswa PPG bidang studi akuntansi dan keuangan kategori 1 di LPTK Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tahun 2022. Berikut adalah video pembelajaran UKIN tahun 2022. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Selamat siang. Apa kabar semuanya? Baik. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mohon kiranya ketua kelas untuk mempersiapkan temannya masing-masing. Siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat walaupun sudah siang? Alhamdulillah. Terima kasih. Mempersingkat waktu, saya akan mengecek kehadiran kalian. Ada yang tidak masuk pada hari ini? Siapa? Fahri lagi. Fahri, siapa lagi? Ibnu Maulana. Ya. Ibnu sakit? Sakit. Terima kasih. Oke, pada hari ini pembelajaran akan berkesinambungan dengan materi sebelumnya. Ya, siapa yang masih mengingat materi sebelumnya? Ibu mau tanya. Siapa masih mengingat materi sebelumnya? Minggu lalu kita belajar apa tuh? Tentang biaya produksi. Ya, siapa yang bisa menyimpulkan tentang materi kemarin? Silakan. Saya. Ya, silakan Fajar. Biaya produksi itu biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melakukan produksi. Sekarang Yapna masih bisa mengingat tujuan dari HPP. Oke. Tar dulu. Satria, kenapa pakai jaket? Dilepas ya. Kedinginan memangnya. Ya udah, makasih. Oke, tadi siapa yang bisa menjawab tentang HPP? Tujuan dari HPP? Saya, Bu. Oke. Untuk mengetahui berapa besarnya biaya yang dikorbankan untuk Yang tentang komponen biaya. Komponen biaya produksi itu apa saja sih? Itu ada 3. Siapa yang masih ingin mengingat? Saya, Bu. Oke, Agung. Komponen biaya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu biaya bahan baku. Oke. Yang kedua itu biaya tenaga kerja. Benar. Dan yang ketiga adalah biaya operasional pabrik. Oke. Terima kasih masih mengingat materi pembelajaran kemarin. Nah, untuk pada hari ini materinya adalah berkelanjutan tentang penetapan harga jual. Setelah kalian kemarin mempelajari biaya, kemudian komponen-komponen biaya, maka pada hari ini kita harus bisa mempelajari penetapan harga jual. Harga jual itu apa sih? Kemudian cara perhitungan harga jual itu kayak gimana? Kalian nanti akan berdiskusi dengan kelompok kalian yang akan ibu bagi kelompok menjadi 4 kelompok. Ya. Sebelum kita mulai, kita ice breathing dulu. Ya. Kita ice breathing. Saya punya biar kalian fresh, kemudian bisa fokus juga dalam belajar. Saya punya permainan ice breathingnya seperti ini. Misalkan saya mengucapkan selamat pagi, kalian tepuk tangannya sekali, ya. Kemudian saya mengucapkan selamat siang, kalian tepuk tangannya dua kali. Kemudian saya mengucapkan selamat malam, kalian tepuk tangannya setengah, ya. Jika ada yang salah, berarti gugur, ya. Berarti kalian nggak fokus, oke? Bisa dimulai. Coba kita berdiri semuanya, kita ice breathing dulu. ayo duduk aja lah. Siap? Untuk ice breathingnya. Fokus semua. Selamat pagi.
Selamat siang. Selamat malam. Ya, ada yang ngepuk, turun duduk. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Oh, pintar. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Ya, duduk. Ya, cukup konsentrasi kalian. Ya, silakan duduk kembali. Ya, sebelum masuk materi, saya akan mencoba untuk tujuan dari pelajaran ini kalian harus bisa memahami dan hasil akhirnya adalah menghitung biaya pengolahan. Ya, nanti karena di akhir materi bukan di akhir pembelajaran sekarang ya, ketika materi kalian ini habis, kalian sudah harus bisa menghitung bagaimana biaya pengolahan itu. Ya. Nah, sebelumnya mari kita simak video berikut ini untuk materi pembelajaran pada saat ini. Ya, materi pembelajaran saat ini yang pertama tentang harga jual, kemudian penetapan harga jual dan perhitungan harga jual. Ya, sebelumnya nanti kalian kan di dalam kelompok itu kalian akan berdiskusi tentang harga jual itu apa, kemudian apa tujuan dari harga pokok produksinya. Karena dimana penentuan harga jual itu berdasarkan dari HPP atau penentuan harga pokok produksi, ya. Oke, silakan ditonton dulu video berikut ini. Oke, kita simak video berikut ini. Kalian nanti bisa simpulkan ya hasil video ini. Kalian harus bisa diskusikan juga di dalam diskusi kalian. Harga pokok produksi itu apa sih? Simpelnya bagi ibu, harga pokok produksi itu adalah harga modal. Jadi jumlah inilah yang menentukan nanti harga jualnya seperti apa. Dasar menentukan harga jual. Nah, untuk menentukan harga pokok produksi, kita harus mengetahui dulu semua biaya produksi dari barang atau jasa yang kita produksi. Nah, berikut ini merupakan penjelasan dari biaya produksi, yaitu terbagi menjadi 3. Ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Biaya bahan baku terbagi menjadi 2, yaitu biaya bahan baku utama dan juga biaya bahan pengawal. Misalnya, ibu contohkan biaya bahan baku utama itu ketika kita membuat masker ada kain perca, sedangkan biaya pengawalnya yaitu ada benang sebagai alat untuk menjahit atau merekatkan dari kain tersebut. Nah, itulah contoh dari biaya bahan baku. Untuk biaya tenaga kerja dikategorikan menjadi 2, yaitu upah dan gaji. Sedangkan untuk biaya overhead pabrik atau biaya overhead merupakan semua biaya yang dikeluarkan berhubungan langsung untuk memproduksi suatu barang di luar dari biaya bahan baku dan juga biaya tenaga kerja. Contohnya apa? Misalnya biaya angkut, biaya listrik, biaya pemasaran, dan lain-lain. Untuk mengetahui harga pokok dari suatu barang adalah dengan menjumlahkan semua biaya produksi yang diperlukan untuk memproduksi suatu barang, yaitu dengan menjumlahkan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan juga biaya overhead pabrik. Itulah harga pokok dari suatu barang. Nah, bagaimana jika kita sudah selesai menghitung semua biaya produksi suatu barang, namun ternyata produk yang kita hasilkan lebih dari satu barang? Maka menghitung harga pokoknya yaitu dengan menjumlahkan semua biaya produksi dibagi dengan jumlah produk yang dihasilkan. Misalnya, jumlah biaya produksi Rp60.000, sedangkan
jumlah barang yang diproduksi 10 buah atau 10 unit, maka harga pokoknya adalah Rp60.000 dibagi 10 unit, sama dengan Rp6.000 per produk. Itulah harga pokok barang per produk. Untuk mengetahui harga jual dari suatu produk, yaitu dengan menambahkan harga pokok produk dengan keuntungan yang diinginkan. Nah, keuntungan yang diinginkan itu didapat dari persentase keuntungan suatu barang yang kita inginkan dikalikan dengan harga pokok barang. Itulah harga jual dari suatu produk. Atau cara kedua, kita bisa menggunakan margin keuntungan. Margin keuntungan itu apa sih? Margin keuntungan itu merupakan 100% ditambah persentase keuntungan yang kita inginkan. Misalnya, keuntungan yang kita inginkan 20%, berarti margin keuntungannya 100% ditambah 20% sama dengan 120%. Maka, menghitung harga jual produk dengan menggunakan margin keuntungan, yaitu harga pokok produk dikalikan dengan margin keuntungan. Misalnya, harga pokok satu barang Rp5.000 dan margin keuntungannya 120%, maka harga jualnya yaitu dengan mengalihkan Rp5.000 dikali 120%, hasilnya adalah Rp6.000. Untuk mengetahui harga pokok produk, kita punya dua cara untuk menentukan harga pokok produk, yaitu ada yang namanya variable costing dan full costing. Kalau variable costing itu hanya memasukkan BBB saja, tapi kalau full costing itu memasukkan total BBB tambah total BPK tambah total BOP. Hanya itu perbedaan. Oke, setelah kalian simak video berikut ini, saya minta tolong ke kalian segera masuk ke dalam kelompok masing-masing yang sudah saya pinta bahwa pembelajaran ini berkelompok. Ya, silakan masuk ke kelompoknya masing-masing. Ya, terima kasih. Kalian sudah bisa masuk ke kelompoknya masing-masing. Sekarang saudara kalian akan berdiskusi. Yang pertama adalah tentang harga jual. Apa itu harga jual? Kemudian penetapan harga jual, cara perhitungan harga jual seperti apa, dan nanti mungkin ya kalau guru kalian mengerjakan soalnya. Sekarang ibu minta kepada kalian silakan kalian berdiskusi sesuai tadi perintah yang ibu sampaikan. Ya, silakan dikerjakan. Cari sebanyak mungkin literatur dari internet. Apa itu harga jual, penetapan harga jual, cara perhitungan dari harga jual. Ya, silakan. Ada yang ditanyakan sebelum kita mulai? Oke, ada yang ditanyakan? Ya? Kenapa?
Dia cuma dikajarin minum. Ada lagi kesulitan dalam ini? Oke, selesai sudah diskusi kalian. Sekarang saatnya kalian mempresentasikan apa hasil dari yang kalian diskusikan, yaitu tentang pertama pengertian dari harga jual, kemudian tentang penentuan harga jual dan perhitungan harga jual. Tapi sebelum itu, kalian juga harus bisa memahami apa itu HPP. Kemudian unsur atau komponen dari biaya HPP, ya. Silakan kelompok siapa yang mau mempresentasikan terlebih dahulu. Siapa kelompok yang sudah siap untuk memulai presentasi pada saat ini tentang harga jual apa sih? Saya. Ya, siapa dari kelompok berapa? Silakan. Saya Fadil Gadiansyah dari kelompok 4. Kelompok 4, perhatikan dulu temannya ini mau. Harga jual adalah harga yang harus dibayarkan pembeli untuk mendapatkan sebuah produk. Oke, harga jual adalah harga yang harus dibayarkan pembeli untuk mendapatkan suatu produk. Oke, ada yang bisa menambahkan harga jual itu apa? Presentasi dari kelompok 4. Oke, Najwa kelompok berapa? Kelompok 3, silakan. Jadi harga jual itu juga bisa ditentukan dengan pertimbangan HPP dan juga produk aslinya. Jadi HPP itu kan harga produk produksi. Nah, biaya produk produksi itu biaya langsung yang timbul dari barang yang diproduksi dan dijual. Oke, dihapusan untuk Najwa. Kelompok 3. Oke. Ternyata bahwa kalau harga jual itu bisa ditetapkan oleh dari harga pokok produksi. Ya. Kemudian siapa yang kelompok mana lagi yang bisa mempresentasikan materi selanjutnya, yaitu cara atau penetapan harga jual itu terbagi berapa? Ayo. Ya. Bukan nama dan kelompoknya. Nama saya Jeremy dari kelompok 2. Jadi ada 2 ini masih dari 2, yaitu forecasting sama variable casting. Forecasting dan variable casting. Ya. Kalau yang forecasting itu menggunakan lebih banyak biaya, unit, pabrik, tetap dan variabel. Kalau yang variable casting itu menghitung biaya unit variabel. Oke. Berarti berdasarkan biaya forecasting dan variable casting. Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Siapa bisa menambahkan kembali tentang perhitungan harga jual? Oke, silakan Fajar dari kelompok 4. Untuk perhitungan variable costing itu diambil dari biaya bahan baku itu saja, sedangkan kalau costing diambil dari biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik. Ya, cukup itu. Berarti kalau menurut kelompok 4 itu perhitungannya menjadi tadi adalah biaya perbedaan dari biaya forecasting dengan variable casting. Kalau forecasting itu menjumlahkan semua
itu full costing dan variable costing. Pengertiannya yaitu yang harga jual normal ada dua unsur yang diperlukan dalam penentuan harga jual normal, yakni hasil biaya penuh dan laba yang diharapkan. Harga jual sama dengan takdiran biaya penuh ditambah laba yang diharapkan, dan penentuan harga jual dalam cost type kontrak. Menurut penentuan harga jual berdasarkan kontrak, membuat pengembangan produk harga produk atau jasa di mana pembeli menyetujui harga yang berdasarkan pada total biaya yang sesungguhnya dikeluarkan produsen ditambah dengan harga yang dihitung sebesar persentase tertentu dari seluruh biaya tersebut. Oke, berarti kalau menurut kelompok kalian penentuan harga jualnya ada dua. Pertama penentuan harga jual normal. Yang kedua, ada mau menambahkan dari kelompok lain? Setahu saya lebih dari dua penentuan harga jual itu. Oke, silakan Jeremy. Jadi gue ingin menambahkan dari awal, jadi ada dua lagi tambahannya ya, yaitu kesalahan khusus sama peraturan pemerintah. Jadi kalau kesalahan khusus itu adalah pesanan yang diterima perusahaan di luar pesanan reguler perusahaan. Kalau sedangkan yang pemerintahan itu hari metodenya harga jual produk berdasarkan dengan biaya penuh masa yang akan datang ditambah dengan laba yang diharapkan. Oke, berarti pertama tadi apa kesimpulannya? Penentuan harga jual itu ada berapa? Siapa yang bisa menyimpulkan? Kelompok siapa? Ya, ada sana. Jadi ada 4 ya. Ada 4. Iya. Nah, dua. Oke, yang ketiga. Ketiga adalah penentuan harga jual pesanan khusus, dan yang keempat adalah penentuan harga jual yang diatur dengan peraturan pemerintah. Oke. Beri aplasan kepada kelompok 2 dan Oke, materi sudah. Sekarang silakan presentasikan yang tadi kalian hitung tentang perhitungan harga jual menggunakan dari soal kasus yang tadi Ibu berikan menggunakan full casting. Berarti menjumlahkan semua beban baik BPB maupun BPK dan BOP. Pada kelompok berapa yang siap mempresentasikan? Yaitu ada perhitungan. Silakan kalian menggunakan perhitungan berapa? Ya Bu. Ya. Saya di sini menggunakan perhitungan. Pertama, harga jual itu sama dengan harga pokok produksi ditambah keuntungan. Ya. Sama dengan 10.000 ditambah 12.000, Nah, ditambah 10.000 lagi, ditambah 4.000, ditambah 4.000, lalu ditambah 20% dikali 40.000. ya. Lalu hasilnya 40.000 ditambah 8.000 yaitu 48.000. Oke. Berarti harga jual yang ditetapkan berdasarkan perhitungan berapa? 1. Dengan 1. Harga jualnya berapa? Berdasarkan kasus tadi. 48.000. Oke, beri aplaus untuk kelompok. Ya, siapa lagi kelompok lagi yang melakukan perhitungannya? Ya, silakan kelompok 2. Jadi saya di sini kelompok 2 memakai perhitungan 2, yaitu margin keuntungan sama dengan 100% ditambah persentase keuntungan. Jadi 100% ditambah 20% sama dengan 120%. Jadi harga jualnya harga pokok dikali harga margin keuntungan. Jadi 10.000 ditambah 12.000 ditambah 10.000 ditambah 4.000 ditambah 4.000 dikali 120% sama dengan 48.000. Ya, jadi harga jualnya berdasarkan perhitungan 2 berdasarkan persentase sebesar 48.000. Berarti antara kelompok 2 dengan 3 sama hasilnya ya. Ada lagi? Coba kelompok lain. Ya, silakan kelompok 4. Saya Talib Yamsena dari kelompok 4 presentasikan hasil perhitungan kami menggunakan perhitungan 2, yaitu margin keuntungan sama dengan 100% ditambah persentase keuntungan sama dengan 100% ditambah 20% sama dengan 120%. Jadi harga jualnya sama dengan harga pokok kali margin keuntungan.
Itu 10.000 ditambah 12.000 ditambah 10.000 ditambah 4.000 ditambah 4.000 dikali 120%, yang hasilnya 48.000. 48.000 juga. Oke, terima kasih kelompok 4. Beri aplaus untuk kelompok 4. Terima kasih ya. Ayo, kelompok terakhir menggunakan perhitungan berapa? Kelompok terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sama Pak Faridi dari kelompok 1 akan menghitung perhitungan harga jual menggunakan perhitungan ke-1. Harga jual sama dengan harga jual pokok produksi ditambah keuntungan. 10.000 ditambah 12.000 ditambah 10.000 ditambah 4.000 ditambah 4.000 ditambah 20% dikali 40.000 sama dengan 40.000 ditambah 8.000 hasilnya adalah 48.000. Ya. Makasih. Berarti setiap kelompok perhitungan sama. Setiap kelompok berarti benar dalam perhitungannya. Kenapa? Karena perhitungannya itu jika mengenai perhitungan 1 maupun perhitungan 2 harus sama jumlahnya. Kalau tidak berarti ada yang salah. Oke, beri aplaus semua. Di akhir nanti ya. Terima kasih atas forum diskusi kalian. Semoga bermanfaat untuk kalian semua di kemudian hari. Alhamdulillah sudah cukup materi pada hari ini ya. Berarti tadi kita belajar tentang harga jual, kemudian penentuan harga jual, perhitungan harga jual, dan cara menghitung harga jual. Oke, untuk materi selanjutnya ada penentuan laba atau perhitungan laba rugi. Kalian kan sudah menghitung harga jualnya berapa? Maka untuk minggu depan adalah menghitung laba rugi dari harga jual yang kalian sudah tetapkan. Ya, siapkan diri kalian untuk pertemuan selanjutnya di minggu besok. Ya, beri aplausan semua. Ya, sebelum kita tutup materi ini, Ibu ada postnes yang sudah Ibu kirim ke link grup WA kalian. Ya, linknya udah Ibu kirim tadi ke grup WA kalian. Sekarang silakan dikerjakan postnesnya tersebut. Ya, ini quizzes ya, berupa quizzes. Ya, langsung ikuti langsung. Pencet. Nanti akan diraih ya siapa yang berhasil. Ada 10 soal. Klasik. HP-nya dilihat. Bentar. Ini nih di situ. Ada kesulitan? Bisa ya semuanya ya. Nanti akan ketahuan hasilnya. Alhamdulillah sampai juga di titik penghabisan. Akhirnya sampai juga kita di akhir
pembelajaran hari ini. Ya, sebelum kita tutup materi pembelajaran pada hari ini, saya akan merefleksikan bahwa harga jual itu memang harus kita tetapkan. Ya, kenapa? Agar kita bisa mendapatkan keuntungan. Ya, siapa yang bisa menyimpulkan materi-materi pada hari ini? Oke, tentang harga jual apa sih? Penentuan harga jual itu apa saja? Kemudian satu lagi perhitungan harga jual. Siapa yang bisa menyebutkan pengertian dari harga jual? Saya, Bu. Oke, Andrew, silakan. Harga jual adalah harga yang harus dibayarkan pembeli untuk mendapatkan produk tersebut. Ya, benar sekali. Beri aplaus pada Andrew. Oke, ada. Setelah itu kan penentuan harga jual itu terbagi 4. Siapa yang bisa menyebutkan dengan benar penentuan harga jual? Oke, ini ya. Penentuan harga jual normal, penentuan harga jual dalam kontrak kontrak, penentuan harga jual pesanan khusus, dan penentuan harga jual yang diatur dengan peraturan pemerintah. Iya, benar sekali apa yang disimpulkan oleh Ainia. Beri aplaus. Satu lagi, yaitu tentang perhitungan harga jual menggunakan 2 perhitungan. Berdasarkan apa? Siapa yang bisa? Oke, silakan. Pertama, full costing menggunakan lebih banyak biaya overhead pabrik tetap dan variabel. Yang kedua, variable costing menghitung biaya overhead variabel. Ya, terima kasih semuanya. Beri aplausan. Oke, tadi kalian sudah bisa menyimpulkan materi pada ini. Siapa yang bisa memberikan kesan-kesan atas pembelajaran pada hari ini? Oke, silakan Jeremy. Jadi kesan yang saya dapat pelajaran ini ya lumayan fun ya. Oke. Pelajarannya berkelompok ini, terus juga mendapatkan ilmu baru dari sekitar harga produksi ini. Semoga kedepannya saya dan teman-teman saya bisa menjadi pengusaha yang baik. Amin. Terima kasih Saudara Jeremy. Ya, semoga cita-cita kalian bisa terwujud di kemudian hari ya. Oke, untuk menutup materi pembelajaran pada hari ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Kalian sudah bisa mengikuti dengan baik. Dan untuk materi selanjutnya, tadi Ibu udah singgung ya bahwa penentuan laba rugi. Ingat, belajar dulu di rumah. Apa sih itu laba rugi? Ya, biar kalian tidak buta-buta amat di minggu besok. Oke? Sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, karena posisinya juga jam pelajaran kita sudah habis, silakan kepada ketua kelas untuk menyiapkan teman-temannya. Sebelumnya kalian dulu rapikan dulu mejanya. Ya, silakan kepada ketua kelas untuk mempersiapkan teman-temannya untuk kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.